Halo, selamat datang di Rendev Review. Oke, dan di depan kita ini ada Redmi Note 12 Pro 5G, yang dimana aku beli HP ini. Jadi aku beli HP ini tuh kisarannya di tanggal, kalau nggak salah, seminggu sebelum Poco F5 itu meluncur ya. Dan pasti pertanyaan kalian, kenapa bang beli HP ini, nggak beli Poco F5? Oke, jadi sebelum aku jawab, nanti aku akan jawab di akhir video. Tapi sebelumnya, gue bakal review terlebih dahulu untuk Redmi Note 12 Pro 5G ini guys. Ya, yang kita tahu bahwa untuk harganya tuh mirip-mirip ya dengan Poco F5 ya teman-teman. Mungkin bisa kisaran di selisih 400 ribuan mungkin. Dan aku dapat HP ini tuh di harga kisaran 4,4 jutaan ya, 4,4 jutaan kurang lebihnya. Dan aku beli baru di Redmi Note 12 Pro 5G ini, yang sebenarnya udah launching sekitar bulan lalu kalau nggak salah ya. Dan oke, di sini kita bakal bicara tentang desain terlebih dahulu ya. Di sini aku suka desainnya dari Redmi Note 12 Pro 5G, tapi ini terlihat simple ya teman-teman. Sebenarnya kalau bahan belakangnya ini kayaknya kaca sih guys. Lalu udah Corning Gorilla Glass 5 juga untuk proteksinya teman-teman. Jadi ini aku suka yang warna biru. Untuk warna dari Redmi Note 12 Pro 5G ini seringnya itu hitam sama biru ya. Jadi aku lebih pilih biru aja karena terlihat lebih gimana ya, lebih stylish ya dan simple sih menurutku. Tapi untuk secara genggaman ini memang terlihat solid guys. Kalau digenggam seperti ini tuh terlihat solid sekali ya. Oke, lalu kita lihat lagi di bagian belakang ini ada slot SIM card, terus USB Type-C sama speaker musik. Jadi speaker musiknya ini juga sudah stereo ya, atas bawah udah double speaker. Sama ada ini guys, jack headset. Ini yang saya suka, ini jack headset. Ada infrared sama ini nggak tahu sensor apa. Ini kayaknya sensor infrared, kalau ini nggak tahu ini apa. Terus sebelah kiri ini ada tombol volume sama tombol power ya. Di sebelah kanan kosong, yang kayak gini HP-nya. Dan yang saya suka dari desain HP ini, itu digenggam tuh nyaman sekali ya teman-teman. Dan beratnya juga ringan. Untuk beratnya itu 187 gram guys. Jadi ini ringan ya, dan saya suka sih guys. Selain itu untuk layarnya juga, wah ini kinclong banget sih teman-teman. Ini bagus. Untuk kecerahannya itu juga bisa super terang seperti ini. Ini terang banget ya teman-teman. Tapi aku biasa pakai yang seperti ini aja. Seperti ini aja menurutku udah cukup terang sih guys. Untuk tagline yang diandalkan dari HP ini tuh Jawara tanpa batas guys. Dan yang ditonjolkan itu adalah kameranya ya, sensor kamera yang menggunakan sensor Sony IMX766 teman-teman. Dan juga udah dilengkapi dengan OIS. Untuk layarnya ini menggunakan POLED ya, yang dimana di websitenya dicantumkan bahwa ini layar flagship 120 Hz. Mantep banget. Dan memang selama pakai ini layarnya gonceng ya. Untuk gonceng atau enggaknya sebenarnya bisa diatur di sini guys, di skema warna. Aku biasanya pilih yang tersaturasi ini. Ini udah bagus sih untuk warnanya. Kalau pilihan lain ada vivid seperti ini. Ini standar sih, nggak terlalu gonceng tapi nyaman di sini. Kalau tersaturasi ini terlihat lebih cerah. Lalu standar ini lebih kayak ke warm ya guys ya. Tapi aku lebih sukanya pakai yang di tersaturasi ini. Untuk rasio menyegarkan layarnya juga udah bisa 120 Hz. Ini ya, 120 Hz sama 60 Hz. Aku pakainya biasanya yang di default rekomendasi aja. Jika dibuat nonton YouTube atau film, untuk layarnya ini udah bagus ya, menurutku udah oke punya teman-teman. Jadi saya nggak ada komplain sama sekali di bagian layar. Untuk hasilnya itu bisa detail, warnanya cerah dan tentunya nyaman untuk dipandang guys ya. Ini udah oke banget sih teman-teman. Oh ya, selain itu ada fitur di sini yang dimana ini kita bisa klik di bagian gaya guys ya. Bagian gaya nanti kita bisa ubah warna dari videonya. Itu nanti bakal berubah. Tapi kalau pas ngebug nanti ya bakal seperti ini ya. Sebenarnya ini bisa merubah ya, tapi karena ini lagi ngebug ini nggak berubah untuk warnanya. Tapi biasanya berubah kok guys. Kalau biasanya nggak berubah seperti ini, kalian bisa restart HP-nya.
Dan saya suka sih kadang untuk memakai filter warna gaya ini guys. Selain itu di sini kalau kita lihat ada mendengarkan suara musik tapi dengan layar mati. Ini juga ada di fiturnya, sama Dolby Atmos juga ada. Jadi cakep untuk HP ini. Di sektor layar tadi udah ya, sekarang kita masuk ke kamera. Untuk kameranya itu menurut saya juga lumayan oke sih. Cuman kalau sudah agak malam gitu ya, biasanya agak sedikit keteteran. Tapi it's okay guys, dimana untuk sensornya ini juga sensor flagship ya. Untuk videonya di sini tuh bisa sampai 1080 pixel 60 fps. Dan kalau untuk 4K cuman di 30 fps. Oke, dan kayak gimana hasil foto-fotonya? Lihat aja guys yang berikut ini. Kita lanjut lagi di bagian performa. Di sini untuk performanya itu menggunakan Dimensity 1080 ya. Yang dimana kalau dibuat ngegame itu juga udah lumayan kencang teman-teman. Meskipun bukan di settingan rata kanan, tapi untuk settingan menengah ini menurut saya udah oke sih. Jadi memang untuk HP ini tuh bukan difokuskan untuk gaming berat untuk rata kanan gitu, enggak ya guys ya. Kalau mungkin kalian ingin game berat dengan settingan rata kanan, mungkin kalian bisa lirik di Poco F5. Tapi ini adalah HP yang menurut saya di all-rounder guys. Jadi nggak fokus hanya untuk game, tapi untuk kamera juga oke, untuk multimedia juga mantap gitu ya. Sudah ada Dolby Atmos juga teman-teman. Jadi menurut saya untuk fiturnya ini lengkap juga ya. Tapi kita bakal nyobain beberapa game di sini buat ngetes performanya sih. Di game COD Mobile yang saya tes di sini itu bisa dapat grafik high sama frame rate-nya sangat tinggi. Kalau kita ubah ke max dia bakal ubah ke low ya. Jadi kita pakai yang di high aja sama sangat tinggi. Kita coba. Dan selama permainan juga di sini lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Untuk warna layarnya bagus, sensitivitasnya juga oke ya menurutku ya. Dan HP-nya itu juga ringan. Jadi dengan ukuran layar yang seperti ini, menurut saya itu udah cukup guys. Udah mantap ya kalau dibuat main game. Ini nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar. Jadi menurut saya pas-pas aja guys dengan ukuran layar yang seperti ini. Terus untuk settingan yang kita tes tadi, ini tuh bisa stabil guys. Pokoknya untuk gaming HP ini udah oke lah ya. Kalau sekelas seperti PUBG, terus sama COD Mobile, Mobile Legends, terus yang lainnya itu masih sangat nyaman sekali untuk FPS-nya, masih playable. Tapi ketika kita buat seperti game Genshin Impact mungkin perlu settingan yang tidak terlalu tinggi untuk menjalankannya. Tapi untuk overall kalau kalian memang suka ngegame tapi dengan settingan yang tidak terlalu tinggi, ini masih bisa diandalkan sih guys ya. Dan untuk suhunya di sini cuman anget-anget aja, nggak terlalu panas ya. Dan masih nyaman untuk digenggam. Dan untuk game sekelas Undawn ini juga masih nyaman ya untuk dimainkan. Di sini kalau kita lihat di bagian grafiknya itu bisa sampai lancar sama frame rate-nya sangat tinggi. Dan di sini itu masih lancar-lancar aja teman-teman. Tapi memang untuk FPS-nya itu nggak bisa 60 kayaknya. Sekitaran ya mungkin ini 40-an mungkin ya. Mungkin sekitar segitu guys. Oh ya, di sini kalau kalian merasa kurang terang ya, kita bisa gunakan fitur ini sih teman-teman. Nih kayak gini ya. Dan ada musuh. Oke. Jadi kalau buat main game berat nih juga masih lancar aja teman-teman ya. Dan untuk suhu panasnya ada di kisaran sekitar dekat kamera ini. Kalau yang di sebelah sini malah adem-adem aja. Ini bener-bener adem yang di sebelah kanan ya. Tapi entah kenapa yang di sebelah kiri ini ada agak hangat ya. Tapi ya wajar, namanya juga game berat ya. Pasti lama-lama hangat. Mending pakai fan cooler aja kalau ingin bermain berjam-jam. Jadi alasannya pilih Redmi Note 12 Pro 5G dibanding Poco F5 apa bang? Sebenarnya aku lebih pilih ke sektor yang sama rata sih sebenarnya guys ya. Nggak cuma dari desain aja,
yang solid. Terus untuk kameranya juga kalian tadi bisa lihat ya, beberapa sampel foto itu juga oke. Terus untuk gaming juga masih bisa diandalkan ya. Buat kalian yang mungkin masih cari HP yang bisa semua sektor seperti ini tuh mungkin bisa jadi pilihan yang tepat ya di Redmi Note 12 Pro 5G. Atau kalau kalian itu ingin lebih pakai yang lebih feel premium, itu kalian bisa lirik di Mi 12 Lite. Tapi aku terus terang pakai Redmi Note 12 Pro 5G itu karena ada cek audionya. Kalau aku lihat kemarin di Mi 12 Lite itu nggak ada ya. Jadi aku lebih pilih ini sih teman-teman, karena suka aja pakai cek headset ya. Tapi memang kalau secara build quality Mi 12 Lite itu malah lebih mumpuni ya guys ya. Tapi overall Redmi Note 12 Pro 5G ini aku masih pakai HP ini, dan mungkin akan jadi daily driver beberapa bulan ke depan. Mungkin kalian tadi belum tahu untuk versi MIUI-nya ya. Untuk versi MIUI di sini tuh ada di versi 14.0.3 ya. Dan untuk Android-nya di sini masih Android 12. Jadi belum di Android 13. Aku bakal stay dulu di sini sampai beberapa bulan ke depan, atau mungkin ada updatean ke versi Android 13, tapi menurutku mending di sini dulu aja sih, karena ini masih nyaman ya. Belum ketemu bug dan lain-lain di ROM ini. Jadi 14.03 ini menurut saya nggak ada kendala sih guys ya. Untuk penyimpanannya itu udah 256 GB guys. Jadi buat install banyak aplikasi dan game itu udah nggak masalah ya teman-teman ya. Dan juga untuk fiturnya itu udah bisa 5G, sudah ada NFC juga, dan sudah ada Dolby Atmos. Mungkin sekian ya reviewnya untuk daily. Ini udah nyaman banget sih menurutku dan nggak ada kendala. Lancar-lancar aja buat ngegame, kamera, video ini cakep teman-teman. So jadi seperti itu, jangan lupa di subscribe ya di YouTube Rendev Review. Terima kasih.